Dulu, di daerah Sinarasumber ini, ada sebuah pabrik yang mempunyai banyak karyawan yang lumayan banyak. Dan tepat di seberang jalan masuk pabrik tersebut, terdapat sebuah warung kopi milik Ibu Ina. Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Sapei yang menjabat sebagai ketua RT waktu itu. Dari arah warung, akan jelas sekali melihat ke halaman pabrik. Melihat para karyawan yang berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan tidak jarang, para karyawan juga biasanya akan keluar untuk ngopi dan makan gorengan di waktu istirahat mereka. Seperti hari itu, beberapa karyawan keluar dan menikmati sepiring gorengan dengan es teh manis. Sumpah, kalau bukan karena terpaksa, rasanya aku mau keluar saja dari pekerjaan ini. Setiap hari harus menghadapi mulut gilanya Pak Aldi yang lama-lama malah bikin pusing, marah. Aduh, stres lah pokoknya, ujar salah satu karyawan tersebut. Pak Sapei cuma tersenyum mendengar obrolan orang-orang itu. Memang dari cerita-cerita karyawan pabrik tersebut, bos mereka ini sangat tidak ramah dan terkesan pemarah. Salah sedikit saja, karyawan itu bisa dimarahi habis-habisan, bahkan diancam tak diberi gaji. Meskipun berjualan di seberang jalan masuk pabrik itu. Namun, Pak Sapei ini tidak pernah melihat langsung wajah dari bos tersebut karena ia selalu turun naik mobil dengan kaca yang tertutup rapat. Bu, Pak, maaf nih. Selama kalian buka warung di sini, apa pernah dengar Pak ada sebuah rumor yang mengatakan kalau pabrik ini rutin memberikan tumbal di sebuah ruangan pada penunggu atau memang pesugihannya si bos. Hanya salah seorang yang memang baru dilihat pertama kali oleh Pak Sapei. Aduh, gimana ya? Saya nggak berani bercerita apa-apa nih mas. Soalnya saya kurang tahu juga, ucap Pak Sapei yang waktu itu seperti membuat kecewa orang tersebut. Kakak saya setahun yang lalu pamit pada keluarga untuk kerja di pabrik itu. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah pulang. Bahkan bagaimana kabarnya pun kami tidak tahu. Tapi sebulan sekali ada yang rutin mengirim uang ke rumah. Dan anehnya, kami ini tidak mengetahui siapa yang pengirimnya, Pak. Ujar orang itu menatap tajam ke arah Pak Sapei dan istrinya. Kalau yang dimaksud adik itu mencari tahu kebenaran kakak adik, cari tahulah karena kami ini memang tidak terlalu mengenal karyawan-karyawan di pabrik itu, ujar Pak Sapei menjelaskan. Setelah berbincang-bincang sejenak, orang itu lalu pamit dan pergi. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, dia datang bersama seseorang yang berpakaian rapi dan menenteng tas hitam. Rupanya, orang asing yang mencari kakaknya tersebut, kini sudah diterima bekerja di pabrik itu. Kamu sudah bekerja di pabrik itu? Tanya Pak Sapei begitu melihat orang tersebut. Iya Pak, boleh pesan kopinya Pak, 1 sama bakwannya 3 ya. Sementara Pak Sapei mengobrol dengan orang itu, Ibu Ina masuk ke dalam untuk membuatkan kopi yang dipesannya. Bos pabrik itu kasar Pak, Bapak pernah lihat langsung orangnya nggak? Kalau lihat langsung sih belum pernah, walaupun memang saya udah lama buka warung di sini. Tubuhnya itu Pak tinggi, kurus, tapi kurusnya tidak biasa Pak. Semacam ada yang mengisap, wajahnya sangar, tapi tidak pernah senyum Pak. Saya pernah 2 kali melihat asistennya membawakan makanan ke ruangannya. Makanannya banyak Pak. Kira-kira kalau dihitung-hitung cukup untuk 4 orang Pak. Pak Sepei tersenyum kecut mendengar cerita dari orang itu. Dan Pak, anehnya setiap sore saya seperti mendengar ada yang mengobrol dan sesekali menangis di ruangan bawah tangga yang selalu terkunci itu Pak. Pak Sepei yang mulai penasaran dengan cerita orang tersebut lantas bertanya, mengobrol seperti apa? Tidak terdengar jelas Pak apa yang mereka bicarakan. Ketika bakwan dan kopinya datang, orang itu langsung mengambil bakwan dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah selesai, ia pun membayar kemudian pamit untuk kembali bekerja. Pak Sapei tidak bertanya lebih lanjut karena ia khawatir dianggap tidak sopan oleh orang itu. Esok harinya, ketika waktu istirahat tiba, orang itu tidak keluar pabrik dan Pak Sapei melihat orang itu hanya berlalu lalang di depan pintu masuk bersama seseorang. Namun, ketika Pak Sapei hendak menutup warungnya,
orang itu kembali menghampiri Pak Sapei. Dia tiba-tiba bilang, "Pak, kakak saya memang pernah bekerja di pabrik itu, Pak. Awalnya mereka bungkam tentang keberadaan kakak saya. Tapi ada salah seorang karyawan yang dulu berteman akrab dengan kakak saya ini bilang kalau kakak saya ini berhenti kerja tepat di akhir bulan 7 tahun lalu. Tapi dia ini tidak pernah pamit ke teman-temannya, Pak, kalau akan berhenti kerja di pabrik itu. Teman-temannya juga tahu dari si bosnya karena ada yang beberapa bertanya kepada si bosnya ini. Dan anehnya lagi, Pak, saya dapat info kalau setiap setahun sekali ada saja karyawan yang berhenti bekerja di awal ataupun di akhir bulan 7. Pas sampai terdiam, ia kembali menyelesaikan tugasnya menutup warung kopi tersebut. "Ayo Dik, mending mampir saja ke rumah, kita bercerita di sana," ajak Pak Sapei. Sesampainya di rumah Pak Sapei, Ibu Inah ini tampak terkejut melihat suaminya bersama orang asing itu. Saat Pak Sapei masuk ke dalam kamar, istrinya langsung bertanya, "Pak, kenapa kamu bawa dia ke sini, Pak? Ingat, Pak, jangan bercerita apapun ya, Pak." Namun tanpa sadar, ucapan istrinya ini didengar oleh orang asing itu. Saat Pak Sapei keluar, orang itu langsung mempertanyakan tentang maksud dari perkataan bisik-bisik kedua suami istri tadi. "Saya yakin Bapak tahu sesuatu, tapi kenapa Bapak seperti ingin menutupinya dari saya, Pak? Coba Pak, jawab jujur, Pak." Pak Sapei tampak bingung nggak? Dia lalu duduk sambil menghela napas panjang. "Maaf, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Alus." Pak Sapei hanya terdiam, dan tak berapa lama, dia mulai bercerita. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau yang disembunyikan di pabrik itu. Yang pasti, apa yang adik katakan itu benar adanya, tentang tumbal. Dulu, pabrik itu hampir mengalami kebangkrutan. Sewaktu bosnya masih Pak Yahya, dan selang beberapa bulan, Pak Yahya ini dikabarkan meninggal. Kemudian, jabatannya digantikan oleh bos yang sekarang, kalau tidak salah namanya Pak Aldi. Lalu ketika dipegang oleh Pak Aldi ini, pabrik yang awalnya diambang kebangkrutan, semakin hari semakin membaik dan sampailah pada titik sekarang. Pabrik itu berjaya dan mempunyai banyak karyawan. Tapi setiap 1 tahun sekali, ada saja keluarga ataupun sanak saudara dari orang-orang yang bekerja di pabrik itu. Mereka berdatangan untuk mencari tahu keberadaan anak ataupun saudaranya yang pernah bekerja di pabrik itu. Mereka yang dicarinya ini tiba-tiba menghilang tanpa kabar, sama seperti yang adik alami ini. Pernah ada beberapa orang yang menyelidiki, tapi orang-orang itu kemudian ikut menghilang. Dan saya tidak pernah melihat mereka keluar dari pabrik itu. Ada juga yang mengadu masalah ini kepada pihak yang berwajib. Tapi hasilnya nihil, karena yang tertuduh ini adalah orang yang berduit. Apa arti bukti-bukti kalau disandingkan dengan tumpukan uang? Jadi saya sarankan, mumpung masih belum terlalu jauh, adik lupakan saja dan coba berhenti untuk menyelidiki. Adik mendingan pulang dan jalani kehidupan adik seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa." Namun orang itu menggeleng. "Dia saudara saya, Pak. Saya tidak akan menyerah dan akan terus mencari tahu di mana keberadaan kakak saya. Meskipun itu hanya tinggal jasadnya saja, Pak," ujar orang itu yang langsung pulang tanpa pamit kepada Pak Sapei. "Aduh Pak, gimana ini Pak? Harusnya kamu itu jangan ceritain, Pak," ujar Bu Ina yang tampak risau. "Udahlah, mau gimana lagi, Bu?" ujar Pak Sapei yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Beberapa hari kemudian, Alus ini mulai penyelidikannya. Ia berjalan pelan mengendap-endap menuju ruangan bos pabriknya. Ia ingin melihat sendiri apa yang ada di ruangan itu. Saat pintu terbuka, tercium aroma dupa yang masih menyala di depan sebuah lukisan besar. Lukisan itu adalah lukisan wanita cantik memakai baju putih panjang mirip perempuan Jepang. Tapi Alus tidak terlalu memperdulikan lukisan itu. Ia mulai membuka satu persatu laci di ruangan itu. Ia mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan kakaknya. Tapi selama dia berada di ruangan itu, ia seperti merasakan kalau dia diperhatikan oleh seseorang. Dan saat matanya tertuju pada lukisan perempuan itu, ia melihat mata si lukisan itu tampak berubah
matanya menjadi lebih tajam. Kalau sebelumnya tampak cantik dan anggun, kini berubah tampak bengis dan jahat. Tapi saat itu, Alus coba tepis pemikirannya. Dia lanjutkan pencariannya. Saat dia menemukan sebuah map yang berisikan daftar nama dan tahun yang entah apa maksudnya, Alus selalu menyimpan map itu ke dalam bajunya. Pelan-pelan dia langsung keluar dari ruangan itu. 2 hari kemudian, ia belum juga menemukan maksud dari daftar dan warna di masing-masing ujung nama tersebut. Di daftar nama tersebut ternyata ada nama Alus. Ia berada di urutan nomor 10, namun ujung namanya ini belum diberikan nama. Dan di urutan ke-9 itu ada nama kakaknya yang ujungnya sudah diberikan warna merah. Saat itu, Alus langsung pergi ke rumah Pak Sapei. Dia ingin menanyakan hal tersebut. Sesampainya di sana, ia ketok pintu rumah Pak Sapei. Namun tak ada jawaban dari dalam. Merasa di rumah Pak Sapei tidak ada orang, ia lalu pergi. Saat di perjalanan, ia berpapasan dengan Pak Sapei yang tengah menenteng ember berwarna hitam. "Kamu habis dari mana?" "Habis dari rumah Bapak. Ada yang harus saya tanyakan, Pak." Pak Sapei mengerutkan keningnya. Ia lalu mengajak Alus untuk ke rumahnya. Saat tiba di rumah Pak Sapei lalu meletakkan ember hitam itu di lantai. Sementara ia membuka kunci pintunya. Alus melirik ember tersebut. Namun ketika ia melihat, ia kaget. Karena yang ia lihat di dalam ember hitam itu adalah sebuah kepala. Alus langsung berteriak saat itu juga. Pak, ada kepala, Pak." "Kepala? Mana kepala? Di mana?" teriak Pak Sapei mengelus dada. Akan tetapi ketika Alus melihat kembali isi ember itu, ia kaget. Karena ember itu ternyata hanya berisi air. "Maaf, Pak, tadi saya lihat ember itu isinya kepala, Pak." "Ini air, Dik, bukan kepala." Maaf, Pak, tadi saya salah lihat kali, Pak." Ketika sudah berada di dalam rumah, Alus langsung mengeluarkan map yang ia temukan di ruang bosnya ini. "Apa ini?" "Ini daftar nama berisi 10 nama orang, Pak. Termasuk nama saya dan nama kakak saya." "Mungkin absen kali." "Bukan, Pak. Kalau memang absen, kenapa cuma berisi 10 nama? Dan coba Bapak perhatikan baik-baik. Di ujung setiap nama ini diberikan warna yang berbeda, Pak. Tapi anehnya, nama saya di sini belum diberikan warna apa-apa, Pak. Lalu yang jadi pertanyaan saya ini, itu maksud warnanya apa, Pak?" Pak Sapei terdiam. Ia tampak bingung dengan maksud pemberian warna di ujung setiap nama itu. "Apa mungkin ini daftar pemberhentian karyawan? Kalau yang warna merah itu ditunjukkan untuk karyawan yang pembangkang. Lalu yang kuning itu ditunjukkan untuk karyawan yang malas." Halus terdiam. Memang apa yang dikatakan oleh Pak Sapei ini sedikit masuk akal. Tapi masa iya itu arti setiap warnanya? Malam itu, tak ada solusi yang dia dapat dari Pak Sapei. Ia pun memutuskan untuk pulang. Sampainya di rumah, Alus ini langsung memejamkan mata dan tiba-tiba ia teringat ruangan bawah tangga yang selalu terkunci. Ia berniat untuk masuk ke ruangan tersebut esok harinya. Malam itu, ia langsung tertidur. Saat tertidur, Alus ini bermimpi aneh dan sangat menyeramkan. Ia mendengar banyak suara tangisan orang-orang yang selalu beradu dengan suara tawa lantang seseorang. Namun dia bingung, di mimpinya itu tidak terlalu jelas, hanya terdengar suara tawa dan suara tangisan saja. Hingga akhirnya dia terbangun. Esok harinya, ketika teman-temannya sudah pulang, ia pelan-pelan berjalan menuju ke ruangan bawah tangga. Tempat itu gelap. Dan untungnya ia sudah menyiapkan sebuah senter dari rumah. Alus berusaha membuka paksa kunci itu dengan alat sederhana yang ia bawa. Setelah pintu berhasil dibuka, bau aroma apek dan lembab mulai tercium. Alus mengarahkan senternya ke segala penjuru. Rupanya ruangan itu sangat besar dan luas, tapi dipenuhi dengan barang-barang tua serta patung seorang perempuan. Ada beberapa lukisan yang sama seperti yang terpajang di dinding ruangan si bos.
Dan kalau dihitung-hitung ada sekitar 10 lukisan. Saat itu si Alus ini berpikir kalau lukisan itu bukan lukisan sembarangan. Lalu ia berusaha melepaskan lukisan tersebut dari dinding. Dan benar saja, saat lukisan itu berhasil dilepaskan di dinding, terlihat sebuah pintu yang mirip seperti kotak kecil di baliknya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pintu kecil itu berhasil dibuka. Di dalamnya ada sebuah kotak lagi yang berisikan beberapa helai rambut dan kuku jari yang nampak seperti dicabut paksa, dan ada nama seseorang. Alus semakin yakin kalau kotak di balik lukisan wanita tadi adalah milik orang-orang yang dikorbankan atau dijadikan tumbal. Lalu di mana jasad mereka? Dan tiba-tiba pintu ruangan ini seperti digedor-gedor dari luar. Dan seketika membuat Alus menjadi panik. Namun ketika ia akan bersembunyi, Alus merasakan kakinya ini ditarik oleh sebuah tangan dan membuatnya terjatuh dan langsung tersungkur. Dan saat ia akan bangkit, punggungnya ini ditendang oleh seseorang yang membuatnya kembali tersungkur. Lalu ia mendengar ada suara langkah kaki bersepatu yang mendekat ke arah wajah Alus ini. Alus masih ngeringis kesakitan. Dan tiba-tiba semuanya menjadi samar-samar. Alus ini mendengar suara teriakan tangisan dari seluruh penjuru ruangan itu. Apa ini? Kenapa begini? Apa halusinasi? Ucap Alus di waktu itu. Suara langkah kaki itu terdengar berjalan mengelilingi tubuh Alus yang masih berusaha untuk bangkit. Tapi yang ia rasakan, kaki dan sekujur tubuhnya ini seakan-akan lemas dan tidak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, Alus juga mendengar ada suara seorang perempuan, tapi tak terlalu jelas apa yang dibicarakannya. Namun tak berapa lama ia mendengar ada suara laki-laki. Seharusnya kamu itu ditumbalkan bukan bulan ini. Tapi berhubung kamu sudah tidak sabar, jadi aku akan menumbalkanmu malam ini. Alus tampak tidak asing dengan suara itu. Suara itu seperti suara bosnya. Alus berusaha untuk tetap tersadar meski ia mulai merasakan tubuhnya benar-benar sakit. Urat-urat di tubuhnya ini seperti semakin membesar. Hidungnya pun mulai mengeluarkan darah ketika ada sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang yang berbau busuk itu tiba-tiba hinggap di wajahnya. Di saat genting itulah Alus seketika ingat kepada Tuhan. Dia terus berdoa untuk memohon perlindungannya. Pelan-pelan rasa sakit yang dia rasakan mulai berkurang. Namun tak berapa lama sebuah pukulan melayang ke punggungnya. Alus kembali meringis kesakitan. Dan disusul dengan pukulan di kepalanya beberapa kali. Dan seketika itu juga pandangan Alus langsung kabur dan menjadi gelap. Saat ia terbangun, Alus sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangannya terikat. Alus bisa melihat dengan jelas ada sesosok perempuan. Wajahnya hampir mirip dengan perempuan yang ada di lukisan. Namun aslinya wajahnya ini tampak pucat dan sorot matanya ini sangat tajam. Seketika napas Alus terasa sesak. Darah yang mulai mengering di pipinya ini terasa sakit. Saat melihat Alus sadar, si bosnya ini langsung memukuli lagi Alus beberapa kali. Alus berusaha untuk membebaskan diri saat itu. Dan saat Alus menggerakkan tangannya yang terikat, dia merasakan ikatannya ini sedikit longgar. Alus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia dengan susah payah coba lepaskan ikatan di tangannya. Alhasil, usahanya ini berhasil. Melihat Alus melepaskan ikatan di tangannya, si bos ini memukul Alus kembali. Namun Alus seketika langsung menghindar. Sambil terus menghindar dari pukulan si bos, si Alus ini berusaha melepaskan ikatan di kakinya juga. Ia sambil bertati-tati mendekat ke arah pintu keluar. Alhasil, ikatan di kakinya pun bisa terlepas. Namun tubuhnya beberapa kali harus terhantam oleh pukulan dari si bos ini. Alus tak kehabisan akal. Ia lalu mendorong patung perempuan tersebut hingga pecah. Dan pecahannya ini dia gunakan untuk memukul si bos yang tampak sangat marah. Beberapa kali ia gagal dan terkena pukulan lagi. Namun upayanya ini untuk bertahan hidup
membuat dia berhasil memukul kembali si bos itu. Dengan tangan yang gemetar dan rasa sakit di semua bagian tubuhnya, Alus berhasil mendapatkan kunci untuk keluar. Namun anehnya, si perempuan itu hanya terdiam mematung dan menatap kepergian si Alus. Alus menghela napas lega begitu ia sampai di pintu keluar pabrik. Matanya langsung tertuju ke warung Pasapei yang sudah tertutup. Ia berjalan tertatih-tatih ke arah jalanan ke rumah Pasapei. Sesampainya di depan rumah Sapei, ia merasa lega karena di rumah itu sedang ada beberapa warga yang duduk-duduk bermain catur. "Pak, Pak, tolong saya Pak, saya mau dibunuh Pak," teriaknya Parau. Bapak-bapak yang berkumpul di rumah Pasapei langsung berlarian ke arah Alus. Mereka langsung memapa Alus dan membawanya masuk ke dalam rumah Pasapei. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Alus sudah terbangun dari tidur panjangnya. Lukanya diobati dengan ramuan tradisional oleh istrinya Pasapei. Saat itu, memang Alus tidak dibawa ke rumah sakit. Kedua suami istri itu tersenyum senang melihat Alus sudah tersadar. Saat keadaan Alus sudah mulai membaik, mereka menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang Alus maksud ingin membunuhnya malam itu. Alus menceritakan dari awal sampai ketika bos pabrik itu akan menumbalkannya seperti karyawan-karyawan sebelumnya. Pasapei dan beberapa bapak-bapak yang lain saling menatap satu sama lain. Dan setelah kejadian itu, orang-orang di sekitar pabrik pun mulai berdemo agar pabrik itu ditutup. Dan pabrik itu memang tidak beroperasi lagi selama kurang lebih sekitar 3 bulanan. Tapi setelah 3 bulan, pabrik itu kemudian dibuka lagi dengan bos yang baru. Tapi tidak berlangsung lama, karena pabrik itu kemudian mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup hingga saat ini. Masih banyak yang percaya bahwa arwah orang-orang yang ditumbalkan di pabrik itu masih ada dan sampai saat ini, bahkan tidak jarang orang-orang akan mendengar suara tangisan dan rintihan di dalam pabrik tersebut. Untuk nasib si bos, itu tidak ada yang mengetahuinya. Karena setelah kejadian itu, si bos Aldi ini hilang entah kemana. Apakah ia masih hidup hingga saat ini, ataukah ia sudah meninggal? Tak ada yang tahu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga banyak ucapkan terima kasih kepada penulis dan narasumber, termasuk kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.